Berikut akan dijelaskan kayak eh, peraturan untuk penamaan aset, yaitu sesuai dengan yang dilakukan oleh kelompok sebelumnya di minggu sebelumnya. eh, akan dimulai dari lokasi, lalu peran asetnya, lalu jenis aset, dan di sini kami mencoba menambahkan nomor karena untuk beberapa aset tertentu jumlah asetnya lebih dari satu. Contohnya di situ di slide dapat dilihat SMG Cas merupakan lokasinya, yaitu berada di Smart Grid Gedung Cas. Lalu PLTS merupakan parent asetnya, jadi merupakan berada di parent aset PLTS. Lalu PV itu asetnya berupa modul PV, dan 001 adalah nomor ID dari tiap modul PV-nya. Jadi aset tersebut merupakan menandakan modul PV nomor 1 yang berada di PLTS di Smart Microgrid Gedung Cas. Lalu kami membagi Smart Microgrid Gedung Cas menjadi beberapa parent aset, yaitu parent aset PLTS, parent aset sistem baterai penyimpan energi, parent aset hybrid inverter controller, dan parent aset load atau beban. Parent aset PLTS di dalamnya terdapat modul PV sejumlah 48 buah, lalu inverter PV berjumlah 2 buah, Raspberry Pi, dan router. Parent aset sistem baterai penyimpan energi terdiri dari sel baterai dan modul BMS masing-masing berjumlah 48 buah. Lalu parent aset hybrid inverter terdiri dari hybrid inverter sejumlah 3 buah, router, Raspberry Pi, dan switch ATS. Lalu parent aset beban terdiri dari chiller dan tem. Lalu berikutnya untuk menambahkan aset lokasi. Di aset lokasi tersebut dimasukkan juga informasi-informasi yang diberikan, kayak kita memasukkan aset no gedung cas, lalu itu kita kategorikan dia sebagai lokasinya untuk aset-aset yang lain yang dimasukkan. Jadi salah satu isian dalam mendaftarkan aset kan ada aset kategori. Tadi ada macam-macam aset kategori itu. Bisa equipment, lokasi, atau building. Nah, jadi beberapa... Nah, di sini kan ada aset kategori, sama ada location aset. Nah, yang aset kategori, ya apa, location aset untuk yang aset yang biasa, yang equipment, mungkin boleh juga kita tambahkan lokasinya itu adalah aset juga, aset lokasi. Hanya ada khusus untuk aset lokasi gitu. Dan ini misalkan kita bisa tambahkan fotonya, lokasinya di mana gitu di waktu kita mendaftarkan aset lokasi tersebut. Lalu langkah berikutnya yang dilakukan adalah mengupload dokumen. Dokumen yang perlu diupload untuk manajemen aset ini diantaranya adalah datasheet, lalu drawing atau schematic system, lalu juga prosedur pengoperasian, foto-foto dari sistemnya, salah satunya mungkin yang seperti dicontohkan sebelumnya, lalu juga kontrak garansi aset apabila diperlukan ke depannya. Lalu diisikan informasi-informasi seperti yang disediakan. Lalu berikutnya ada requisition. Requisition adalah formulir untuk mencatat permintaan pembelian barang kepada bagian pembelian. Informasi yang ada di sini diantaranya rec number, lalu statusnya, lalu shipping type-nya, tipenya seperti apa, dan waktu dan user requested-nya. Mungkin Kak Trendy mau menambahkan? Ya, jadi ketika apa ya, salah satu pihak personel minta tolong ke bagian pembelian supaya beli barang tertentu, beli item, misalkan beli baterai gitu. Nah, requisition ini istilahnya semacam bentuk formal penugasannya untuk personel yang diminta.
Jadi ada dua istilah yang mungkin kesan pertamanya mirip gitu. Yang pertama itu requisition, sama yang kedua itu purchase order. Nah, nanti purchase order di slide selanjutnya. Kalau requisition ini dari personel satu ke pihak pembelian dalam satu perusahaan. Kalau purchase order itu dari pihak pembelian ke vendor atau ke apa penjual itemnya. Nah, ini purchase order. Contohnya, ya ini misalkan kita punya alamat vendornya SMA Solar India. Nah, kita masukkan alamatnya dan kontaknya. Tuh. Jadi, dari segi apa ya, manajemen alur aset, dari aset itu diinventarisasi, terus bagaimana aset itu kalau misalkan butuh lagi dibeli gitu, itu alurnya jelas dan rapih. Nah, itu kelebihannya software seperti Kalemiam ini. Lalu langkah berikutnya adalah membuat work order. Work order itu seperti langkah-langkah kerja yang dilakukan untuk maintenance aset ini. Informasi-informasi dalam laman dari work order ini ada work order number dari work ordernya, lalu nomor aset yang akan dikenai tindakan tersebut, lalu status pekerjaannya seperti apa, prioritas pekerjaannya, kategorinya, lalu ada yang berhubungan dengan interaksi antar staff-staff dari maintenance ini, diantaranya origination, yaitu yang meminta untuk dilakukan suatu pengerjaan maintenance. Lalu ada assigned by. Jadi siapa yang akan menunjuk orang lain untuk mengerjakan pengerjaan maintenance tersebut. Lalu ada assigned to, yaitu siapa yang akan terima kasih Kak Randy. Lalu ada assigned to, yaitu siapa yang ditunjuk untuk melakukan pengerjaan tersebut. Juga ada jadwal-jadwalnya, kapan diminta, kapan dibutuhkan untuk melakukan pengerjaannya. Lalu halaman berikutnya adalah preventive maintenance, yaitu adalah fitur untuk menjadwalkan maintenance rutin. Maintenance-nya dapat berupa yang prediktif, diprediksi dulu berdasarkan kondisi asetnya, preventif yang rutin saja, korektif, dan detektif. Tab modul. Lalu juga ada waktu untuk kapan pengerjaan tersebut diberikan. Dan deskripsinya juga kapan pengerjaan tersebut harus dilakukan beserta durasinya. Nah, ini sebenarnya salah satu kendalanya dimulai di sini. Ketika kita mau mencoba apa sih bedanya prediktif, preventif, korektif, sama detektif ini, ketika kita klik setiap jenis maintenance, ya entah kami yang nggak tahu, nggak kelihatan bedanya di mana, atau memang ada, atau memang nggak ada gitu, nggak ada bedanya. Jadi ini semacam notes buat orang yang baca bahwa ini nih maintenance-nya sifatnya prediktif, preventif, korektif. Karena katakanlah misalkan sifatnya prediktif, kita bandingkan antara prediktif dengan korektif. Kalau korektif itu kan berarti maintenance-nya dilakukan setelah ada kejadian kegagalan yang terdeteksi gitu. Nah, dalam isian preventive maintenance tuh nggak ada bedanya formulir
pembuatan maintenance-nya itu. Ya, tapi bisa juga karena kami yang kurang memahami ininya. Mungkin ada caranya sebenarnya. Nah, tab-nya juga ada macam-macam, ada main, ini formulir hasil pembuatan preventive maintenance-nya. Sebenarnya saya kurang paham ini PM ini artinya kepanjangannya preventive maintenance atau predictive maintenance atau apa. Disingkatnya PM terus di kolom EM. Nah, tab lainnya dalam modul ini, dalam fitur PM ini, ada aset, labor. Aset ini berkaitan dengan aset-aset terkait, terus personel yang melakukan pekerjaannya nanti siapa, material yang dibutuhkan, prosedurnya, langkah-langkah pekerjaannya bagaimana, dan dokumen terkait mungkin bisa drawing atau apa, layout, dan audit mungkin ini buat penilaiannya. Lalu berikut adalah langkah-langkah preventive maintenance yang akan kami inputkan ke dalam KLM kami untuk beberapa aset-aset penting dari smart microgrid ini. Di antaranya untuk inverter PV adalah memastikan dan membersihkan inverter PV bersih dari debu dan kotoran lain secara rutin. Lalu untuk inverter baterai, kipas dan lubang ventilasinya harus dibersihkan dari debu sehingga tidak cepat rusak. Untuk modul PV akan langkah maintenance yang dapat dilakukan secara rutin adalah yang dapat kami pikirkan adalah membersihkan permukaan panel dari kotoran-kotoran seperti debu. Lalu untuk modul baterai, langkah yang dapat dilakukan adalah menjaga pola operasi agar rentang SOC-nya masih dalam batas aman dan menjaga temperatur ruangan di mana baterai diletakkan sedekat mungkin dengan temperatur operasinya. Nah, oh ya, sebelumnya ini ada salah satu isian dalam preventive maintenance itu nih, tipe penjadwalannya mau didasarkan apa? Pilihannya ada berdasarkan waktu. Biasanya yang berdasarkan waktu itu kan untuk yang preventif atau berdasarkan meter. Misalkan parameter baterai, SOH-nya dan sebagainya. Nah, itu biasanya untuk yang sifatnya prediktif. Tapi ya sama tadi seperti apa saya ceritakan, prediktif dan preventif ini nggak kerasa bedanya di mana. Jadi pertanyaannya sebenarnya bisa nggak kita melakukan maintenance-nya berdasarkan data real time, data apa kondisi saat ini, kondisi kesehatan si asetnya, lalu kita buat secara otomatis jadwalnya. Nah, ini salah satu apa yang bisa kita temukan di Google itu. Kalau kita mau cari kata kuncinya seputar online conditioning monitoring di kolom EAM, ternyata ini yang mungkin waktu itu Pak Irsad maksud Iya betul. pertukaran pelajar di apa di ITB, Michael Buchner. Nah, dia ini jadi apakah memungkinkan gitu kita mengoprek-oprek source code kolom EAM-nya? Ya, mungkin. Buktinya ada nih. Dan orang di lab PME sendiri gitu kan. Iya. Nah, tapi masalahnya apakah perlu gitu kita mencoba ngotak-ngatik codingannya. Kalau secara pribadi sih saya merasa apa ya, perlu sih karena itu salah satu kekurangannya Kalem EAM adalah Kalem EAM itu aplikasi untuk manajemen aset secara umum. Jadi untuk perusahaan yang bergerak di bidang apa aja, misalkan hanya mengatur jam kerja karyawan, itu juga udah bisa pakai Kalem EAM. Tapi untuk kasus smart microgrid, kita pengen ada tambahan fitur biar kita bisa mendeteksi tegangan baterai, kondisi kesehatan baterai, terus ditampilin kayak di situs di web Cielisme itu. Nah, mungkin nggak itu dilakukan untuk di Kalem EAM? Yang saya tangkap dari percobaannya beliau ini, Michael Buchner,
Ya bisa, ini contohnya. Dia mendeteksi smart grid di TF kalau nggak salah ini. Ini tegangan panel suryanya. Nah, jadi menurut saya pribadi perlu, tapi kita lihat kendalanya apa gitu. Kendalanya ya software Calm AM itu software yang udah apa ya, kompleks lah. Jadi di dalam kalau kita buka folder Calm AM, di dalamnya itu ada macam-macam filenya. Nah, yang saya tangkap ini kesimpulan saya itu Calm AM bisa dilihat sebagai aplikasi yang apa? Dilihat dari sisi client side itu ya tampilan HMI yang tadi kita lihat di slide-slide sebelumnya, ada tombol modulnya di sebelah kiri, ada misalkan mau menampilkan grafik, tabel, atau data itu di bagian tengahnya. Jadi istilahnya front end lah. Jadi bagaimana tampilan Calm AM itu menarik dan sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Nah, ada juga yang bagian server side. Ini yang apa? Program-program kumpulan codingan Calm AM yang sifat kalau yang di Michael Buchner tadi dia pakai metode yang kedua. Kalau bisa saya tangkap dari ininya papernya dia. Nah, tapi ya apakah benar bisa mengakses dua database bersamaan atau emang saya salah nangkep? Mungkin Michael Buchner dia pakai metode yang pertama, yaitu kompleksnya di situ kendalanya. Mungkin kalau nggak salah kemarin pertemuan yang pertama itu ada yang mencoba import database di PHP MyAdmin-nya itu juga belum saya coba kalau yang cara itu. Nah, karena ya mungkin sisanya, nah ini terima kasih. Nah, sisanya mungkin diskusi dan tanya jawab serta demo mungkin. Jadi dipersilakan buat teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Tidak banyak dari presentasi ini sebenarnya. Karena harusnya sih udah bisa mulai studi kasus. Cuman ya bingung nih kalau sampai tanggal 31 di lockdown. Ya, silahkan pertanyaannya, Acung. Ayo angkat tangan. Di unmute dulu, Pak. Iya, tuh Ahmad Asikin. Enggak. Tes. Ya. Saya mau tanya, tadi kan sempat disebutkan kan tentang current asset dan chart asset. Sebenarnya perbedaan yang mendasar antara current asset sama chart asset apa sih? Apa aset? Current asset dan chart asset. Bedanya apa? Oh, Yang mendasar gitu. Apakah boleh misalnya ada suatu panel, di dalamnya ada PLC, jadi yang di nama sebagai parent itu panelnya, apakah benar seperti itu? ya saya juga nangkepnya gitu sih. Current asset itu komponen yang kalau dilihat lebih umum gitu. Child asset itu ya bagian-bagiannya. Oke. Hilda Ngacung. Tadi kan udah dibilang ya Kak, yang apa tuh aset-asetnya. Nah itu tuh buat kondisi masing-masing asetnya itu udah tahu belum gimana kayak yang rusak itu yang mana, yang baik itu yang mana gitu. Boleh diceritain Timothy kondisi existing-nya? Iya Kak, jadi kalau kondisi existingnya sekarang sih bisa diasumsikan kayak hampir 100% semua karena memang kondisinya belum beroperasi, jadi baru dipasang semua tapi belum ada arus gitu. Jadi mungkin bisa diasumsikan kalau emang dari vendornya emang ngirimnya yang benar-benar 100% ya
mungkin 100% atau masih baru kurang dikit gitu. Masuk pertanyaannya seperti itu bukan, Kak? Ya, oke. Jadi ini asetnya baru semua ini. Jadi kondisinya new semua. Jadi belum ada kerusakan ya kalau ini. Ahmad Asikin ngacung lagi tuh. Silahkan. Saya mau tanya lagi, saya masih bingung sebenarnya bedanya preventive maintenance sama corrective maintenance. Bisa dijelaskan tidak? Preventif sama korektif ya. Iya, Kalau preventif kan bahasa Indonesianya mencegah. Kalau korektif ya memperbaiki. Jadi contoh kasusnya. ya misalkan baterai. Baterai ini kalau yang preventive maintenance itu kita punya model reliability. Misalkan gimana ya? Atau yang gambarin aja deh. Kira-kira mewakili nggak ya? Coret-coret aja. Jadi misalkan, jadi ada salah satu kajian, misalkan apa ya? Ini kalau di, gambar grafik ya. Yang sumbu Y ini kondisi kesehatan atau SOH lah dari baterai. Nah, jadi yang ini waktu. Nah, SOH baterai kalau kita punya datanya bahwa bukan SOH mungkin ya. Ya atau ya udahlah. SOH. SOH. Nah, misalkan SOH-nya punya kurva seperti ini nih. Rata-rata setiap baterai. Jadi artinya akan ada suatu waktu di mana katakanlah ini udah 75%. Itu pada waktu berapa? Di sini misalkan. Nah, jadi kita punya data ini dijadiin model, kita asumsikan semua baterai karakteristiknya sekitar inilah dengan tingkat keyakinan berapa persen. Nah, kita set secara secara konvensional. Jadi sebenarnya boleh terserah mau setnya 80% atau sisa 75% atau 60%, tergantung kebijakan inilah masing-masing. Karena intinya prinsipnya gini, kalau preventif itu kita nggak tahu nih, biasanya semakin kita mengulur waktu maintenance, sisa waktunya itu udah nggak lama lagi sebelum kegagalan total. Dan biasanya kalau di sini udah katastrofik kalau kita terlalu mepet. Tapi kalau kita terlalu cepat, katakanlah masih 95% kita udah maintenance, kan sayang waktunya. Sebenarnya ini masih bagus gitu lah. Nah, jadi preventive maintenance itu kita cari waktu-waktunya, ya biasanya berapa sih umumnya konvensinya. Oh, misalkan pas 75% SOH, kita lakukan maintenance tuh gitu. Jadi kita monitoring SOH, kalau 75%, nah kita siap-siap lakukan preventive maintenance. Kalau korektif, itu kejadian dulu, baru kejadian ada kegagalan baterai, baru kita lakukan maintenance. Jadi kira-kira kurvanya gini, kalau SOH-nya untuk yang preventive maintenance, sampai di sini 75%, kita lakukan perbaikan, nah naik lagi dia. Nah, misalkan ganti baterai atau bagaimana, nah nanti dia 75% lagi di sini, maintenance lagi, dan seterusnya. Tapi kalau yang korektif, nunggu udah rusak dulu, baru kita perbaiki. Biasanya yang korektif itu kerugiannya ongkosnya lebih mahal, dan seterusnya. Nah, kalau yang prediktif itu mirip sama preventif. Kalau prediktif itu kita bukan pakai angka
biasanya berapa. Nah, ini sebenarnya ada tekniknya tersendiri, prediktif itu. Ada algoritmanya khusus biar kita punya algoritma machine learning atau apa supaya nggak terlalu dini dan nggak terlalu awal, baiknya gimana menurut algoritma itu. Mungkin dia bisa ambil yang di sini, jadi masih nyisain sisa waktunya berapa. Jadi istilahnya efisiensi pemakaian alatnya masih memang sisanya nggak banyak-banyak amat gitu. Emang udah tinggal dikit lagi mau habis, tapi otomatis kita udah dijadwalkan. Yang saya tangkap sense-nya gitu sih, bedanya preventif, prediktif, korektif. Jadi kalau prediktif itu lebih lebih advance lah daripada yang preventif. Dia mampu memprediksi, dia bisa nebak sisanya ini idealnya yang berapa lama lagi sih gitu. Kita bisa pakai maksimal. Mau nanya lagi, tadi kan sempat disebutkan kan kalau predictive maintenance itu bisa menggunakan machine learning. Kalau di KLMM sendiri ada nggak fitur untuk memasukkan algoritma machine learning? Kalau ya tadi yang nah, satu-satunya clue-nya tuh di sini yang untuk membedakan jenis-jenis maintenance itu. Work kategorinya sama schedule type-nya. Sebenarnya kalau cara yang lain atau teknik yang lain mungkin bisa juga ya. Coba saya demokan di KLMM-nya. Tapi kalau untuk pakai machine learning itu ya berarti intinya emang nggak ada lah di KLMM secara default, tapi kita harus tambahin program tambahan lagi, kode lagi. Oke. Terima kasih ya. Oke. Ini Fani, udah ngacung nih Fani nih. Halo, Ya. Halo. Mas Fendi mau nanya dong. Hmm. Boleh dikasih unjuk nggak aset yang udah diinput ke KLMM apa aja? Aset yang apa? Aset yang ini, presentasi ini yang cas, Oh, yang udah dicoba-coba. yang tadi simulasi. Pak, punten mau tanya, Pak Irsad, kalau ganti share slide-nya gimana ya? Ya ini tinggal di escape aja kayak komputer biasa. Oh, Escape. jadi apa yang buka-buka itu ya ini? Ya muncul. Nah, kan. Nah, ini muncul juga. Enggak. Share screen, pijit share screen lagi. Oh, Tinggal alt tab aja nanti. Nah, gitu. ini ya ini sebenarnya saya sama Timothy belum belum mulai ke studi kasus. Ini baru coba-coba gitu kan. Karena kita mau nyobain fitur-fiturnya ini ya contoh aja. Misalkan aset nomornya tadi apakah ya ini baiknya di delete sih yang kayak gini-gini. Kalau yang B001 itu tadi percobaan yang pertama ini. Kalau gedung cas ITB ini aset lokasi, mungkin kita perlu tambahin tadi tag rule-nya. Kalau misalkan ya asetnya, misalkan kita buka inverter. Nah, kenapa belum banyak yang di-input? Karena kita nyoba-nyoba di fitur-fitur yang lainnya. Ada tab main, part, contract, downtime, dan lain-lain kan. Nah, saya tuh penasaran di ini nih, di tab kontrak itu ada depresiasi aset. Ini nih mirip kayak kondisi kesehatan gitu ya saya kiranya. Ini saya coba aja. Depresiasi itu apa? Setelah saya cari di internet sebenarnya lebih ke secara umum penurunan nilai ekonomi si alat itu. Jadi misalkan kita pertama beli nilai alat itu, aset itu 100.000 misalkan. Nah, setelah 5 tahun
itu mengalami susut nilai secara ekonomi. Apa ya kalau di akuntansi itu penyusutan harga apa. Jadi itu berapa persen lajunya. Jadi ini ternyata setelah saya cek-cek, kayaknya ini lebih ke arah ekonominya, bukan ke arah performa alatnya gitu. Ya mungkin kalau bisa mengkorelasikan antara performa sama ekonominya, ya mungkin ada. Nah ini ya itu aset-asetnya belum banyak yang diinput karena tadi contohnya ya inverter ada banyak pengen diinput semua tapi ya selanjutnya mau ngapain itu nggak mau capek-capek ngetik manual ini sampai 48 modul PV. Ini buat latihan sementara dulu aja. Gimana? Ada Fani? yang mau di-explore bagian apanya gitu mungkin? Mau nanya berarti buat presentasi ketiga Mas Randy bakal nggak masukin semua datanya yang 48 itu satu. Iya, sama upload tadi sih rencananya ya ini aja, upload foto sama ya barangkali kita bisa ada ide melakukan di gedung CAS misalkan kita mau melakukan pemasangan atau memprogram inverter apa-apa itu mungkin yang di presentasi ketiga kita udah bisa bahas studi kasus work order-nya nanti. Oh iya ini juga ya. Intinya bakal diinput satu-satu gitu ya Mas? Iya. Nah ini gambaran aja udah menjelaskan. Ya sisanya berulang aja nanti dari nomor 001 dan seterusnya gitu. Oke. Mas. Ya. Al-Muharik mau nanya, silahkan. Mau nanya terkait requisition. Oh iya boleh. Kalau di requisition kan ada bahasanya shipping type ground sama express ya Kak. Nah itu